Tim kuasa hukum Hasto Kristianto angkat bicara menanggapi kesaksian mantan anggota DPR dari fraksi PDIP Rizky Aprilia dalam sidang kasus suap pergantian antar waktu PAWA yang menyeret nama Harun Masiku. Rizky sebelumnya mengaku pernah mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Hasto Kristianto, yang saat ini menjabat sebagai Sekjen PDIP. Dalam kesaksiannya, Rizky menyebut dirinya sempat dibentak oleh Hasto karena posisinya digantikan oleh Harun Masiku. Menanggapi hal itu, salah satu kuasa hukum Hasto, Ronita Lopesi, menjelaskan bahwa fakta persidangan justru mengungkap dua peristiwa penting yang perlu dipahami secara utuh. Dari persidangan hari ini, terungkap dua peristiwa. Pertama, pertemuan di Singapura yang ternyata merupakan inisiatif dari saudara Doni, kader PDIP. Jadi bukan kehendak pribadi Pak Hasto, ujar Roni di hadapan awak media usai persidangan. Roni menegaskan, pertemuan antara Hasto dan Rizky bukan dilakukan dalam kapasitas pribadi, melainkan dalam tugasnya sebagai sekjen partai untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung dan fatwa yang menyertainya. Perlu ditekankan, tindakan Mas Hasto dilakukan dalam kapasitas sebagai Sekjen PDIP, bukan sebagai individu. Ini bagian dari pelaksanaan keputusan lembaga hukum tertinggi, tambahnya. Tidak apa foto dirinya atau yang mana saya nggak tahu, karena di WhatsApp-nya juga nggak ada fotonya pada saat itu segala macam. Nah, pas saya lagi nunggu di lobi sendiri, saya langsung disamperin, langsung saya duduk, dia bilang, Mbak Rizky ya, dia bilang gitu. Oh iya saya, Mas saya Saiful, kata dia gitu. Oh oke, gimana? Ayo kita ngobrol. Seingat saya di sebelah saya berdiri itu ada restoran. Saya sempat ngarah ke restoran itu karena logika saya berbicara itu di restoran. Ya, nggak gitu. Mungkin sambil berdiri ya? Iya, saya jalan, mbak salah, kita lewat sini. Oh oke. Saya ikuti, begitu saya ikuti dia men-tap kartu. Di situ saya spontan mencari handphone dan langsung merekam dari dalam lift karena saya melihat tab lantai mezanin bukan dan itu menuju lantai 10. Lantai 10 ya? Gitu. Terus bicaranya di mana? Di kamar atau di lobi? Ya, saya masuk begitu keluar lift, saya lihat kanan kiri, oh ini kamar semua. Saya ikuti, saya masuk ke kamar tersebut dan saya dulukan beliau jalan. Saya lihat, ya mohon maaf saya nggak kenal ini orang gitu, ini siapa? Jadi saya berdiri dulu di pintu, mbak masuk, kata dia gitulah. Saya lihat, oke, saya duduk. Kamar itu besar sekali memang. Dia di seberang, saya ngambil posisi di seberang dekat ke arah pintu. Ya. Ya. Nah pada waktu itu kan saksi agak khawatir nih ya kan? Ya iyalah kan Mas. Baru pertama kali ketemu Saiful. Ya. Nah saksi nggak kontak Doni pada waktu itu? Pak Doni? Atau WA kayak gitu? Saya sudah cukup males sih nanya lagi gitu waktu itu ya. Karena kalau saya ambil handphone pada saat itu pasti kan akan ngaruh juga. Saya kan posisinya ngerekam. Oke. Gitu. Berarti saksi masuk ke kamar ya. Berdua dengan Saiful Bahri dan ya. saksi merekam kegiatan pada waktu itu? Iya. Oke. Nah sekarang yang saya tanyakan kepada saksi, nah apa yang disampaikan oleh Saiful Bahri kepada saksi pada waktu itu? Karena kan mendesak nih kesannya. Ya awalnya dia menceritakan siapa dia. Ya siapa dia katanya? Ya menurut dia bagian dari partai, dia kerabat dekat Pak Sekjen dan dia datang itu karena perintah Pak Sekjen gitulah. Ya. Gitu. Okay. Nah, kemudian setelah basa-basinya itu menceritakan itu, baru saya yang menanyakan ini intinya apa ya, saya bilang gitu. Betul. Terus ya dia mulai dengan narasi panjang lagi sampai akhirnya berbicara terkait bahwa dia datang membawa fatwa Mahkamah Agung.
gitu. Ada bawa fatwa Mahkamah Agung. Ya, dan banyak sekali kertasnya dan saya nggak mau sentuh. Dijelaskan nggak isi dari fatwa, dokumen-dokumen Jadi yang dibawa itu? dia bilang kurang lebih dia cuma menunjukkan oh ini kerja saya lah, kurang lebih gitu. Ya. Karena ada berapa bundel, ada kertas. Ya saya cuma posisi saya cuma oh gitu. Nah kan tadi menyebut Mahkamah Agung ya. Iya. Ya. Dijelaskan nggak apa keputusan Mahkamah Agung pada waktu itu dengan saksi? Iya. Apa dia? Bahwa ada kewenangan partai terkait fatwa MA itu. Ya. Sempat saya beradu argumen karena saya juga membaca fatwa MA itu. Ya apa isinya? Isinya ya kan banyak ya. Intinya fatwa itu adalah kewenangan partai, kurang lebih ya, untuk dapat mengusulkan atau apa caleg terpilih gitu, memutuskan caleg terpilih apabila ada berhalangan tetap gitu. Baik, saya coba bacakan bunyinya ya. Nanti benar nggak seperti ini gitu, mengingatkan memori saksi aja. Jadi isi dari putusan Mahkamah Agung itu ya, uji materi ini ya. Jadi perolehan suara ini putusan Mahkamah Agung nomor 57P tanggal 19 Juli 2019. Perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Seperti itu bunyinya, saya ingat. Saya tahu isinya bukan dari Saiful, saya membaca. Karena kan kalau putusan Mahkamah Agung bisa diakses. Bisa ya? Iya, jadi saya pada saat sudah mulai media kan mulai ramai pada saat itu saya mencari tahu. Nah, Saiful membawa itu bukan bundel juga, jadi kayak amplop coklat. Amplop itu tulisan depannya Mahkamah Agung. Ya. Jadi dia bilang saya membawa fatwa, saya bilang saya nggak peduli, ya. Gitu. Jadi intinya oke lah, kan saksi Saiful buat dokumen lah ke pasal, ya. Ditunjukkan lah semua. Ya. Kan? Nah intinya apa yang disampaikan Saiful ke saksi kan itu lagi balik. Iya, intinya saya disuruh mundur. Saksi diminta mundur sebagai caleg terpilih. Betul. Tujuannya supaya apa? Supaya atas nama saudara Harun Masiku ini bisa menduduki posisi DPR RI terpilih gitu. Untuk dapil Sumsel 1. Iya. Oke. Nah, saksi ya. Kan saksi kan baru pertama sekali ketemu dengan Pak Saiful. Betul. Nah, bagaimana saksi bisa meyakini ya bahwa yang disampaikan oleh Saiful itu memang dari Sekjen? Jangan-jangan nih, kita kan khawatir nih, jangan-jangan Saiful Bahri ini hanya mencatut nama, kan seperti itu ya? Betul. Nah, bagaimana saksi membuktikan bahwa benar ini ada pesan yang disampaikan oleh Saiful setelah dihubungi Doni tadi dari Pak Sekjen? Bagaimana? Yang pasti yang saya pahami, perintah Sekjen itu keluar dari mulut Saiful berkali-kali. Dan kemudian di hadapan saya untuk mengkonfirmasi tersebut, dia teleponlah Doni Tri Istiqomah. Gitu loh. Nah, di dalam percakapan itu seingat saya, Doni Tri itu bilangnya, udah saya nanti yang ngomong sama Sekjen gini-gini gitu terus gitu loh. Jadi masalah faktor kedekatan dengan Sekjen atau atas perintah Sekjen itu yang saya pahami based on verbalnya dari Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah, karena ada percakapan di telepon itu. Karena ini saya loudspeaker ya, biar si Rizkinya dengar gitu. Jadi Doni mengkonfirmasi ke Saiful mengkonfirmasi ke Doni karena saksi menolak untuk mundur. Iya, karena saya ngotot, saya bawa data tidak diterima sama Doni Tri kemarin. Kok tiba-tiba saya disuruh mundur dengan yang kurang lebih di dalam percakapan antara Doni dengan Saiful sama-sama menanyakan data C1. Kan lucu buat saya gitu loh. Apakah saya meyakini itu? Kalau bicara faktor kedekatan ya yang namanya berulang kali dia menyampaikan itu ya saya mendengar iya aja gitu loh. Ya, baik. Nah, saksi ya.
kan timbul juga tanda tanya ya. Kenapa saksi suara terbanyak 44.000 harus diganti dengan Harun Masiku yang hanya mendapat 5.000 suara? Saksi tahu nggak apa alasan kenapa saksi disuruh mundur dan Harun Masiku yang harus naik gitu? Sampai detik ini, hari ini saya duduk di sini pun saya tidak tahu kenapa alasannya. Nggak tahu ya? Nggak. Ya, karena ada caleg nomor 2 kan, yang suaranya terbanyak juga ya, caleg nomor 2. Di bawah saya itu pasca almarhum meninggal ada kurang lebih 3 atau 4 orang yang suaranya jauh di atas Harun Masiku. Ya. Jadi saksi nggak mengetahui kenapa harus Harun Masiku gitu. Yang menyampaikan kenapa harus Harun Masiku itu hanya Saiful. Saiful ya. Lagi-lagi Saiful. Oke. Baik, saksi. Nah, kemudian akhirnya kan saksi menolak ya Betul. pada waktu itu ya. Kemudian saksi pulangnya kapan? Saya pulang 26. 26 September 2019. Iya. Nggak ada komunikasi dengan Doni dan Saiful lagi. Mereka ngubungin saya lewat WA, telepon. Kapan itu? Ya 26 itu minta data. Saya nggak saya ladenin. Ya. Karena saya yakin lah masa partai kita nggak punya data, ya mereka minta data saya buat apa gitu loh. Baik. Nah, kemudian saksi ada nggak mengkonfirmasi permintaan mundur yang disampaikan Saiful yang katanya dari sekjen ini kepada sekjen sendiri? Tanggal saya lupa, kurang lebih mungkin setelah hari itu, kalau saya nggak salah 27 September kalau saya tidak salah, itu saya ada surat. Ya. Tapi judul surat itu konsolidasi kalau saya nggak salah. Surat tanggal berapa? Masih ingat? Yang saya ingat tuh saya bacanya 27 September sih. Oh, acaranya di tanggal 27 September Iya, 2019. Di iya. mana? Di Dewan Pimpinan Pusat Partai. Ya. Yang ditandatangani oleh Pak Sekjen dan Ketua Badan Kehormatan Pak siapa? Komarudin Pak Watubun. Komarudin Watubun. Nah, pada saat saksi mendapat surat itu, saksi mengkonfirmasi ke siapa? Ini surat mau ketemu siapa nih saya gitu? Langsung ke Pak Sekjen. Saksi WA langsung. Ya. Tanggal berapa saksi WA? 20 itu pokoknya hari ketemu itu. Oh, jadi surat itu tanggal 26. Saksi mendapat surat, terus saksi konfirmasi ke sekjen. Iya. Arahan Pak Sekjen apa? Nggak, saya langsung datang juga. Gitu loh. Ya. Nah, ketemunya dengan Pak Sekjen ini kapan? Ya 27. Oh, tanggal 27-nya. Oke. Saksi bertemu dengan terdakwa di tanggal 27 ya. Ya. Nah, kemudian apa pembicaraan pada waktu itu? Mudah-mudahan saya nggak salah. Waktu itu saya hadir Pak Sekjen, bahwa saya mempertanyakan masalah pelantikan saya. Ya. Pelantikan saya, undangan saya. Ya. Sempat terjadi dialog pada saat itu bahwa saya akan diberikan undangan apabila saya bersedia mundur. Ya. Saya mempertanyakan alasannya apa. Apa alasan saya disuruh mundur pada saat itu? Karena saya juga saya kader partai, saya bekerja buat partai ini juga, dan waktu itu saya jujur saya sudah sedikit emosi karena capek. Saya capek, saya terus-terusan gitu. Nah, pada saat itu saya paham mungkin Pak Sekjen juga capek. Beliau emosi, saya emosi. Sampai beliau menyampaikan bahwa ini perintah partai. Ini mohon maaf kalau saya agak mencoba mengingat. Saya bilang saya akan mundur apabila saya mendengar langsung dari Ibu Ketua Umum pada saat itu. Dan Pak Sekjen menjawab, dan itu yang saya tidak akan pernah lupakan karena agak kaget untuk pertama kali saya bisa berinteraksi. Saya ini sekjen partai.
Di situ reaksi saya juga saya emosi, saya berdiri, saya tahu Anda sekjen partai, tapi Anda bukan Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Waktu yang singkat Pak Sekjen, tapi sangat melekat sampai sekarang di kepala saya. Ya. Baik, saksi ya. Mungkin saksi mau bisa minum dulu sebentar, izin. Tisu. Tisu ya. Maaf yang mulia. Ya, dan saya emosi, saya jujur saya akui saya emosi pada saat itu, dan memang dilerai oleh Pak Komarudin Watubun, saya langsung meninggalkan ruangan. Saya meninggalkan ruangan, dan habis itu saya langsung pulang. Baik saksi ya, kita ini kan ingin mencari fakta ya. Jadi kan terjadi perdebatan antara saksi dengan terdakwa pada waktu itu kan seperti itu ya. Nah, apakah setelah saksi mengatakan Anda bukan Tuhan itu kemudian terdakwa ada menyampaikan lagi gitu? Yang saya ingat sudah saya sampaikan, yang saya ingat ya dalam hari ini ya. Untuk mengingat kembali. Saya bacakan ya saksi, Boleh. saya bacakan yang mulia. BAP nomor 14 yang mulia. Saksi ya, saya bacakan supaya ya setidaknya mengingat memori ya. Pada saat itu Hasto marah dan menggebrak meja, mengatakan saya ini sekjen. Kemudian saya spontan berdiri dan mengatakan Anda bukan Tuhan. Kemudian Hasto mengatakan Anda melawan saya. Kemudian saya jawab iya, saya melawan Anda tapi bukan partai. Ada ucapan seperti itu? Ya. Ada ya. Baik. Nah, kemudian tadi kan saksi mengatakan saksi akan bersiap mundur ketika saksi sudah bertemu dengan ketua, ibu ketua ya. Jadi saksi ketemu dengan ibu ketua? Enggak jadi. Ya. Enggak jadi pada waktu itu. Ya, siapalah saya, Mas, ketemu kan enggak gampang. Ya, betul. Baik. Nah, kemudian saksi ya, ini pada saat proses pertemuan dengan terdakwa pada waktu itu, saksi menyampaikan nggak sebelumnya sebenarnya Saiful udah ketemu saksi di Singapura menyampaikan ini gitu. Makanya saksi bertanya ke terdakwa, kenapa saksi diminta mundur gitu? Nggak, saya nggak nanya. Nggak, langsung to the point aja, kenapa saksi diminta mundur? Ngapain lagi? Ya. Kan gitu. Baik, saksi ya. Nah, ketika pada saat itu kan saksi langsung keluar dari ruangan itu kan. Saksi tidak bersedia mundur dan kemudian saksi kan dilantik. Ya. Pada waktu pelantikan itu apakah pada saat proses pertemuan itu apakah ada pembicaraan terkait dengan surat undangan pelantikan yang disampaikan terdakwa kepada saksi? Yang pasti pada saat menuju dari tempat dari hotel, kan kami di karantina semua waktu itu. Dari hotel menuju itu saya dalam bus. Saya awalnya duduk di belakang sendirian, tiba-tiba didekati oleh di sebelah kanan, karena saya duduknya yang posisi jendela di bus itu, sebelah kanan saya Vita Ervina, di sebelah Vita Ervina ada Maria Lestari. Yang tiba-tiba menanyakan, saya kaget sebenarnya pada saat itu. Eki, undangan mana? Ya. Saya kan baru kenal di karantina itu. Sama gitu. Vita Ervina dan Ibu Maria Lestari. Iya, memang dari awal mereka mendekati saya di tempat karantina itu, gitu. Awalnya saya nggak tahu siapa mereka waktu awal saya di tempat karantina, tapi pada akhirnya seingat saya mereka sendiri yang cerita siapa mereka segala macam. Saya cuma iya aja.
Dari Mereka itu siapa katanya? ya maksudnya Vita, biar tidak ada missing link dari mana saya bisa kenal Vita dan Maria Lestari kan begitu. Nah kemudian saya naik bus, sebelah kanan saya Vita, sebelah kanan Vita adalah Maria Lestari. Tiba-tiba saya lagi duduk ngadep jendela ini, dia tiba-tiba undangan mana? Bentar lagi ada petugas mau nanyain undangan Pelantikan ya? Undangan pelantikan. Waktu itu saya langsung jawab, undangannya sudah duluan berangkat ke DPR. Oh gitu, tapi ini dicek loh sekarang, gitulah kurang lebihnya. Dan karena Maria di sebelah Vita, ada undangannya gitu, cuma gitu doang ya. Cuma saya bilang ada, udah di. Nah disitulah saya aneh gitu, kok bisa orang di luar saya bisa tahu perihal undangan ini, karena saya pun tidak bercerita ke siapapun, hanya ke suami saya dan juga ada 4 orang tim saya gitu. Ya, ada apa dengan undangan ini gitu? Saksi belum menceritakan masalah undangan di persidangan ini terkait pelantikan. Senada dengan Roni, kuasa hukum lainnya, Patra, menyatakan bahwa kesaksian Rizky tidak relevan secara langsung dengan pokok perkara. Perlu digarisbawahi, ini adalah kasus suap, bukan sengketa pemilu, bukan juga perkara PAW, ataupun konflik internal partai. Sejak awal hingga pemanggilan Rizky, sudah ada 8 saksi yang dihadirkan. Tapi pertanyaannya, adakah yang melihat langsung, mengalami langsung, atau mengetahui secara langsung keterlibatan Pak Hasto? Tidak ada, tegas Patra. Apa yang dilakukan oleh Sekjen PD Perjuangan dalam hal ini adalah perbuatan melaksanakan tugas partai sebagai sekjen. Jadi menurut kami bahwa persidangan hari ini juga pun mengungkap bahwa dana operasional itu dari Harun Masiku. Tadi saksi juga mengiyakan, karena itu sudah jadi fakta persidangan. Jadi teman-teman, terkait dengan dakwaan ini adalah suap, bahwa saksi yang dihadirkan menurut kami tidak bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa suap dan tidak ada kaitannya dengan Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Kalau apa yang dilakukan Mas Hasto itu adalah sebagai sekjen partai dan itu sah-sah saja. Dalam hal ini melaksanakan tugas sebagai sekjen partai karena ada apa? Ada putusan Mahkamah Agung, ada fatwa Mahkamah Agung. Itu yang dilaksanakan oleh Mas Hasto. Jadi 2 peristiwa ini harus kita lihat bahwa ini bukan perbuatan pribadi ketika Mas Hasto ketemu sama saudara Rizky, karena perbuatan dari Mas Hasto ini adalah sebagai sekjen partai dalam hal melaksanakan putusan Mahkamah Agung dan fatwa Mahkamah Agung. Oke teman-teman, ada yang tambahin? Saya tambah sedikit. Jadi kita mulai sidang jam 9. Berakhir jam 13.30. Ya, 13.30. Pertanyaan kepada Bapak Ibu yang menyaksikan sidang dari pagi sampai sekarang, ya. Keterangan saksi apa yang disampaikan oleh Rizky yang pada hari ini hadir? Jangan yang membuktikan deh, yang memberatkan aja, ada nggak? Sekali lagi ini kasus suap loh, bukan kasus sengketa pemilu, bukan perkara mengganti ya antar waktu, bukan ya perkara sengketa partai. Ini perkara suap. Sudah 8 orang saksi sejak awal sampai Rizky dipanggil. Pertanyaannya, siapa yang melihat langsung? Ya, mengalami langsung, mengetahui langsung bahwa Pak Hasto Kristianto terlibat? Nggak ada. Uang dari Hasto. Itulah yang disebut dari awal oleh Pak Sekjen, Pak Hasto, oleh tim penasehat hukum. Ini perkara daur ulang, ya. Tapi dengan terdakwa yang berbeda. Kalau begitu, ya,
Maka sekali lagi, sampai pada hari ini, tanggal berapa, Don? Tanggal 7 Mei 2025 sudah diperiksa 8 orang saksi. Tidak ada ya, bahkan yang memberatkan, apalagi yang membuktikan dakwaan bahwa Pak Hasto melakukan perbuatan pidana suap. Nanti kalau Pak Magdir ada, dia akan bilang, apalagi tidak ada saksi yang dihadirkan untuk membuktikan obstruction of justice. Maka tidak bosan kita berdoa di sini, berharap di sini, ya. Jika memang tidak ada bukti, mohon majelis hakim berani bebaskan Pak Hasto. Ya, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya menambahkan saja ya, teman-teman semua, sebelum persidangan ini dimulai, ketika kami sudah mempelajari dan membaca berkas perkara yang diberikan oleh KPK tentu saja, kami sudah melihat ada pencampur adukan yang sangat banyak antara fakta dengan asumsi. Bahkan fakta yang benar dan tidak benar juga campur aduk. Sampai dengan persidangan tadi, kita melihat secara jernih, kita lihat secara terang bahwa sebagian besar dari keterangan saksi di BAP dan kesimpulan-kesimpulan saksi terkait dengan seolah-olah Pak Hasto menugaskan Saiful, menugaskan Doni, itu diakui adalah asumsi. Jadi saksi bahkan juga mengakui bahwa kesimpulan-kesimpulan itu sebenarnya adalah asumsi, bukan fakta yang sungguh-sungguh dilihat oleh saksi, bukan fakta yang benar-benar didengar oleh saksi. Padahal seharusnya saksi adalah orang yang betul-betul melihat secara langsung, mendengar secara langsung. Nah, 8 orang saksi yang sudah diperiksa ini semakin memperkuat memang ada bangunan asumsi yang dipaksakan dalam perkara ini seolah-olah itu menjadi fakta tentang tuduhan keterlibatan Pak Hasto. Itu yang pertama yang perlu sangat jernih kita pilah satu persatu. Yang kedua, yang juga mengemuka sampai dengan persidangan hari ini, yang perlu secara jernih kita pilah adalah di tengah adanya langkah resmi, langkah konstitusional dari PDI Perjuangan. Jadi di tengah langkah resmi dan langkah konstitusional PDI Perjuangan, ada beberapa orang yang menelikung untuk kepentingan pribadi mereka untuk mendapatkan uang, seolah-olah kemudian mengurus dan mengatasnamakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ini terlihat dari beberapa klaim-klaim pencatutan nama yang sebenarnya tidak masuk akal. Bahkan tadi muncul juga di fakta sidang, Saiful Bahri itu sampai mengklaim sebagai kerabat dekatnya Pak Hasto. Cucunya Pak Hasto. Agar orang percaya kan. Kemudian mengklaim punya akses ke KPU, mengklaim punya akses ke Bawaslu. Padahal dalam komunikasi yang lain, Saiful Bahri bersama Doni Tri Istiqamah mengatakan bahwa dia mau narik uang dari Harun Masiku di fakta-fakta sidang sebelumnya. Jadi kita perlu secara jernih memilah hal tersebut. Pertama, memilah antara fakta dengan asumsi. Yang kedua, memilah antara langkah sah partai politik PDI Perjuangan, langkah konstitusional PDI Perjuangan, mengajukan judicial review, meminta fatwa MA, kemudian menentukan kader yang terbaik berdasarkan pleno partai, dengan adanya pihak-pihak tertentu yang menelikung dan menunggangi peristiwa ini untuk kepentingan pribadi mereka. Kepentingan pribadinya apa? Kepentingan pribadinya adalah uang, dan fakta itu sudah muncul.
minta dana operasional, mau cari dana operasional 2,5 miliar. Kemudian turun lagi 1,5 miliar. Padahal Wahyu Setiawan mengatakan dia hanya terima 150 juta. Ada pihak-pihak yang memang memanfaatkan dan menyalahgunakan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, itu yang perlu dipilah secara jernih dan menurut kami semakin terang dari rangkaian persidangan sampai dengan persidangan saat ini. Bahkan tadi dimunculkan juga Saiful mengatakan dia sudah pesan kamar, dia sudah booking kamar seolah-olah dibiayai oleh DPP. Padahal di fakta sebelumnya komunikasi Saiful dengan Doni Tri Istiqomah yang memberikan uang itu adalah Harun Masiku. Biaya untuk ke Singapura sejumlah 25 juta sudah ditransfer. Itu sudah muncul di fakta persidangan sebelumnya. Ini adalah bagian dari deretan klaim, deretan pencatutan nama, deretan-deretan hal-hal tidak benar yang disampaikan untuk membuat orang percaya bahwa seolah-olah Saiful adalah utusan atau ditugaskan oleh Sekjen. Bahkan tadi ketika kami menanyakan di BAP seolah-olah Pak Hasto menugaskan atau mengendalikan dua orang tersebut, itu saksi mengatakan ya itu kesimpulan saya saja dari keterangannya Saiful atau keterangannya Doni. Nah, klaim-klaim inilah yang berbahaya menurut hukum dan harus secara jernih kita pilah. Mungkin itu dulu, nanti ada dua. Stings dominate the opening, delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum rolls create the tension, mimicking breaking news excitement.